Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya di antara kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, di antara nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, ada sebuah nikmat yang sangat agung. Yang mana sebuah nikmat yang hanya orang-orang beragama Islam sajalah yang memilikinya, yaitu adalah nikmat hidayah. Nikmat yang tidak bisa orang berikan kepada kita. Nikmat hanya Allah lah yang bisa memberikannya kepada kita dan hanya Allah yang memilikinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah, yaitu petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah memberi hanyalah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Darus Sa'adah bahwa hidayah terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah hidayah umum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 perkara. Yang pertama adalah khalaqa, menciptakan. Yang kemudian yang kedua adalah fasawwa, menyempurnakan. Yang ketiga adalah qaddara, menentukan kadar sebab maslahat dalam kehidupannya dan aktivitasnya sehari-hari. Dan kemudian yang keempat adalah fahada, memberi petunjuk. Memberi petunjuk di sini itu berupa hidayah umum yang diberikan kepada seluruh makhluk hidup. Tingkatan hidayah yang pertama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Allah menciptakannya, Allah memberikan petunjuknya, dan kemudian Allah menyempurnakan penciptaannya. Tingkatan hidayah yang kedua dijelaskan oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim, yaitu hidayah berupa penjelasan dan petunjuk. Yang dimaksud adalah hidayah berupa penjelasan dan petunjuk, yaitu hidayah kepada hamba, dan hal ini tidak mengharuskan mendapatkan hidayah yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai tingkatan kedua hidayah ini di dalam surat Al-Fussilat ayat 17, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta, yaitu kesesatan daripada petunjuk. Tingkatan yang ketiga adalah hidayah taufik dan ilham. Hidayah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah hendaki, sebagaimana dijelaskan dalam surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah menyeru manusia untuk masuk ke dalam Darussalam, yaitu surga, dan menunjuki yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Di dalam tingkatan yang ketiga ini banyak kita temukan contoh-contohnya. Yang paling masyhur di kalangan kita yaitu adalah kisah pamannya
Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, yang mana ia wafat dalam keadaan masih memeluk agama Quraisy. Kisah ini dijelaskan dalam surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Hal ini sebagaimana dijelaskan dan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Al-Musayyab, bahwa bapaknya Al-Musayyab berkata, tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia, Rasulullah SAW bergegas untuk menemuinya. Dan saat itu pula Abdullah bin Umayyah serta Abu Jahal berada di sisi pamannya Rasul pula. Beliau SAW berkata kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah nanti. Akan tetapi Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal yang berada di sampingnya Abdul Muthalib mengatakan, apakah engkau, wahai Abu Thalib, membenci agama Abdul Muthalib? Lalu Nabi SAW pun mengulangi perkataannya, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dapat aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah. Namun lagi-lagi Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal pun membalas perkataan Rasulullah SAW dengan mengatakan, apakah engkau Abu Thalib membenci agama Abu Thalib? Hingga akhir katanya bahwa dia masih tetap di atas agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh aku akan mintakan ampunan untukmu, hai pamanku, selama aku tidak dilarang. Dengan perkataan Nabi Muhammad seperti ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ma kana linabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kana ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Tingkatan yang terakhir, yaitu hidayah di akhirat menuju surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju neraka. Sedangkan para penghuni surga mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami surga, dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Catatan bagi kita semua. Catatan yang perlu diingat adalah tugas kita sebagai seorang muslim adalah untuk saling menasihati, berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Hanyalah sekedar menyampaikan dengan sejelas-jelasnya dan mengetahui bahwa bukanlah kewajiban kita untuk menjadikan seseorang itu mendengar dakwah kita. Bukanlah kewajiban kita untuk seseorang mengiyakan apa yang dikatakan oleh sang pendakwah. Karena pada intinya berdakwah hanyalah menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya
bukan dengan memaksanya. Hal ini sesuai dengan kandungan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat hidayah, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah, yaitu memberi taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iya ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, tugas setiap utusan, yaitu Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu yang diberikan olehnya. Sedangkan untuk memberikan hukuman kepada orang yang tidak menerima dakwah atau orang-orang yang tidak menerima hidayah yang telah diberikan oleh Rasulnya, bukanlah tugas Rasul. Jika yang dijelaskan itu diterima, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jika tidak, dan yang didakwahi tetap dalam kesesatan, belum mendapatkan hidayah, maka Rasul utusan sekalipun tidak bisa bertindak apa-apa. Maka para jamaah, ingatlah sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ingat, saling menasihati, amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling melarang dalam kemungkaran harus selalu ada. Namun tugas guru, tugas para khatib, tugas para pendakwah dan para penceramah hanyalah sebatas hidayah, bayan, dan dalalah saja. Untuk menjelaskan saja, bukan untuk memaksanya. Sampai pun yang kita dakwahi keluarga kita, atau bahkan anak-anak kita, atau bahkan istri-istri kita, yang didakwahi tidak menerima dakwah kita, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah sebuah kisah yang dijelaskan di dalam surat At-Tahrim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Dimisalkan dua orang istri yang tidak mengikuti ajaran suaminya. Wa imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kemudian ayat selanjutnya dijelaskan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dan dijelaskan sebuah sosok istri yang beriman, yaitu adalah istri Fir'aun. Sampai sini kita mengetahui bahwa sekalipun sang suaminya adalah seorang nabi, tapi dia tidak bisa memberikan hidayah kepada sang istri. Begitu pula sebaliknya. Walaupun Fir'aun itu adalah orang yang menentang Allah, orang yang tidak suka dengan ajaran Nabi Musa, tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih istrinya Fir'aun untuk memeluk agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufik hingga akhir kelak nanti, dan Allah menjaga tetap di dalam hati kita keislaman yang telah Allah berikan kepada kita hingga kita wafat nanti.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر